Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Umar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Umar sehat, berkat dari semua anak-anak dan orang tua dan teman-teman. Memberi doa sehingga Umar sehat walafiat. Bagaimana untuk Pak Umar? Ya, saya juga alhamdulillah diberikan kesehatan. Ini juga berkat doa dari semuanya, sehingga kita berdua bisa sehat semuanya. Nah, anak-anak semuanya, karena anak-anak diberikan kesehatan, Pak Ahmad, Umar juga dalam keadaan sehat, Bapak Ibu kalian insya Allah juga diberikan kesehatan, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kesehatan tersebut, ya Bu Maria. Karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ya anak-anak, jangan lupa kita selalu mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kita selalu pakai masker, kemudian mencuci tangan, ya, menggunakan sabun kurang lebih selama 20 detik. Dan yang berikutnya adalah menjaga jarak. Nah, ketika menjaga jarak ini, hendaknya kita menghindari kerumunan, ya Bu Maria. Ya, anak-anak semuanya, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yuk, belajar kita hari ini kita awali dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita ketemu lagi, kita bersama lagi setelah kita penilaian tengah semester, ya Bu. Iya. Nah, kali ini kita sudah masuk pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Nah, anak-anak semuanya, teknologi itu macam-macam. Ada teknologi transportasi, ada teknologi komunikasi, ya, yang sangat berkembang. Ada juga teknologi pangan. Nah, ini ada pangan, ada transportasi, komunikasi dan sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, nah, hari ini kita akan pelajari pada subtema yang pertama tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, anak-anak semuanya, pangan merupakan kebutuhan kita yang harus terpenuhi, atau boleh yang dikatakan dengan kebutuhan primer, ya Bu. Nah, kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok. Kalau kita nggak pangan, nggak makan, mungkin kita ya tidak bisa hidup, ya Bu Maria. Nah, oleh karena itu kita harus mengembangkan produksi pangan. Anak-anak semuanya, produksi pangan itu bisa berupa hasil pertanian, ya, ada padi, ada jagung, ya, sagu dan sebagainya. Tapi juga bisa berupa hasil peternakan, ya Bu Maria. Bisa. Ada kambing, ada ayam, ada sapi, juga perikanan, ya Bu Maria. Nah, pokoknya apa yang kita makan itulah yang dinamakan pangan. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang pertama. Setiap kali belajar, tentu kita mempunyai tujuan belajar yang hendak dicapai. Nah, anak-anak, setelah nanti anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan yang pertama dapat mengenal pola irama sebuah lagu dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, memahami perbedaan pola irama yang terdapat pada sebuah lagu dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak menentukan variasi pola irama lagu yang berbeda pada sebuah lagu dengan tepat dan percaya diri. Yang keempat, memperagakan variasi pola irama yang berbeda pada sebuah lagu dengan benar dan percaya diri. Nah, yang kelima, nanti anak-anak harus bisa memahami isi dari teks, ya, sebuah bacaan.
Yang keenam, mengidentifikasi ide pokok dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Yang ketujuh, menemukan pokok-pokok informasi dengan tepat. Yang kedelapan, menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi pangan dengan memperhatikan penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang tepat. Yang kesembilan, menemukan luas suatu daerah. Yang kesepuluh, menjelaskan cara menentukan luas suatu daerah. Nah, anak-anak semuanya, yang terakhir, ya, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan tepat. Anak-anak semuanya, supaya belajar kita hari ini menyenangkan, yuk kita ikuti dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, ini teman kita sedang berkumpul di teras salah satu rumah, ya. Nah, di sini adalah rumahnya Dayu. Nah, anak-anak, sore itu Dayu menyediakan sebuah roti. Yeah. Apa itu roti? Roti adalah makanan yang terbuat dari apa ya Bu ya? Tepung ya Bu. Gandum, terigu. Tepung. Ya, macam-macam mungkin tepungnya Bu ya. Nah, ini roti. Nah, roti itu merupakan hasil apa Bu? Produksi teknologi pangan. Nah, anak-anak yuk, sekarang kita akan belajar menyanyi tentang roti. Nah, ini dia lagunya, Rotiku, ciptaan Atin Mahmud. Ya, ini dinyanyikan dengan tempo sedang 2/4. Ya, nah semuanya. Nah, contohnya seperti apa? Nanti kita akan nyanyikan bersama-sama ya Bu Maria. Tapi ini kita akan memberikan contoh sedikit saja. Kemudian kita akan cari gimana pola irama. Apa sih pola irama? Anak-anak tentu masih ingat kemarin pola irama itu apa. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini ya. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, kalau kita perhatikan ini dari solmisasinya, tidak ada yang sama ya Bu ya, tidak ada baris yang sama. Nah, ini namanya perbedaan pola irama ya. Jadi perbedaan dari setiap baris atau setiap kalimat lagunya berbeda. Ini ada namakan pola irama yang berbeda. Nah, anak-anak semuanya, supaya lebih jelas pola irama itu apa, seperti apa, yuk sekarang kita baca ini. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi yang dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikan lagu Rotiku. Kamu akan mendengarkan pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Nah, warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Kalau kita lihat tadi dari baris 1, baris kedua, dan baris ketiga berbeda ya Mbak Maria. Nah, nanti kalau diulang lagi lagu itu berarti menjadi pola irama yang sama. Nah, semuanya supaya lebih jelas, yuk sekarang kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Yuk, siap ya Bu Maria? Kita nyanyi bersama-sama ya Bu Maria. Supaya jangan dimakan lalat.
anak-anak semuanya, yuk sekarang kita perhatikan tadi pola iramanya. Kalau kita lihat dari pola iramanya, baik pertama, baris pertama, kedua, ketiga berbeda-beda ya Bu Maria. Tapi ketika kita ulang mempunyai pola irama yang sama. Nah, anak-anak semuanya sekarang perhatikan. Nah, ini teman kita setelah selesai nyanyi tadi Bu, Siti menunjukkan suatu artikel bunga tentang pembuatan tahu. Yuk sekarang kita bersama-sama baca teksnya. Ya, anak-anak harus menyimak ya. Kalau di buku kita ada di halaman 6 Maria. Nah, silakan sekarang semuanya disimak dan dipandu oleh Bu Mariati. Mari anak-anak kita baca, anak-anak juga ikut membaca ya, dan anak-anak dapat membaca dengan lancar. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, anak-anak semuanya, silahkan sekarang anak-anak membaca sendiri ya Bu ya, di dalam hati ya, dipahami betul apa isinya, dicermati supaya anak-anak benar-benar paham, benar-benar mengerti apa yang menjadi informasi, apa yang menjadi isi dari teks bacaan tersebut. Nah, anak-anak semuanya silahkan. Nah, anak-anak setelah kamu baca, sekarang tugasmu kita jawab pertanyaan berikut. Apa arti pangan? Semuanya sudah ada di teks ya Bu ya, kan? Tadi Bu ya. Kemudian yang kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Yang ketiga, bagaimana cara mengolah hasil panen? Yang keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Dan yang keempat, apa manfaat dari teknologi pangan? Nah, anak-anak semuanya, ini tadi tentang teknologi pangan. Nah, salah satu bentuk teknologi pangan yakni mengolah kedelai menjadi jenis makanan baru. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang bagaimana cara membuat tahu. Nah, ini teman-teman sudah siap untuk bersama-sama membuat tahu. Nah, anak-anak semuanya, mari kita amati bersama. Cara membuat tahu cukup mudah itu, Maria. Ya, ini ibunya Edo dan anak-anak
bersama-sama membuat tahu. Ini Ya. pertama, Ya. Ibu itu menghaluskan apa Bu? Kedelai. Kedelai. Nah, direbus. Nah, ini tadi. Nah, Kedelai dihaluskan, terus kita rebus. ya. Setelah itu hasil rebusan tadi disaring. Disaring. Ini nyaringnya. Iya, diambil ampasnya. Nanti hasil saringannya nanti terdapat endapan yang Nah. halus. Ini terus dibuat Kemudian kayak susu hasil kedelai. rebusan bisa menjadi susu kedelai. Nah, Ya, yang Nah. biasa dijual itu ya Pak ya, nah, susu ampasnya. kedelai. Nah, Ya. kemudian Setelah direbus ulang ya Bu ya. itu diberi coka Tadi ini tadi diberi cuka. dan didinginkan, akan mengeras. Nah, Ya, didinginkan, akan mengeras nanti. Lah, nanti sebelum mengeras dicetak. Ingin buatnya persegi atau dibuat bulat sesuai dengan selera anak-anak. Jadinya seperti ini. Iya. Nah, jadi secara membuat tahu. Tahu. Nah, anak-anak semuanya ngomong-ngomong. Ini kan kainnya yang untuk menyaring tadi itu ada yang lebar, ada yang sempit. Nah, ini kayak begini Bu. Nah, Iya. ini kain Itu A. kain mempunyai panjang dan mempunyai lebar. Nah, ini yang kain B lebih besar, teman. Nah, sekarang anak-anak, nah kita akan tutup dengan tahu ini, Bu Man. Iya. Ada berapa ya? Ada berapa tahu yang bisa dimasukkan ke sini untuk menutup semuanya? Yuk sekarang kita hitung bersama-sama yuk. Satu, ya. Iya, kita tutup dengan tahu Dua. atau satuan luas ya. Tiga. Empat. 4. Lagi. Ya, yang bawah. 5, 6, 7, 8. Ada berapa anak-anak? Kain A luasnya ada berapa? Coba kamu hitung lagi. Ada ya, 8 ada 8. satuan luas. Ya, ini tahu ini Bu Mas. Nah, sekarang yang kain B. Yo. 1, 2, Tahunya kita pasang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, kan yang B isinya Kain B 16. luasnya ada berapa anak-anak? 16 satuan luas. Lah, ini disebut apa? Luas tidak baku. Ya, satuannya menggunakan satuan tidak Satuan baku. tidak baku. Iya. Nah, anak-anak semuanya kita lanjut sekarang. Ini teman kita membuat kesimpulannya. Ya. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Nah, ini sama sebenarnya Bu Maria. Iya, sama. Ya, luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Jadi permukaannya semua Tertutup rapat, Ya. tidak ada yang kosong. Itu namanya luas. Nah, ini tadi banyaknya tahu yang menutup pada permukaan kain A adalah 8. Pada kain B tadi ada 16 tahu. Nah, ini bentuknya persegi tadi Mbak ya. Nah, kemudian berapa luas dari kain A dan kain B? Maka bagaimana caranya untuk menghitungnya? Luas kain A ada 8 satuan persegi. Kemudian luas kain B ada 16 satuan persegi. Berapa dijumlahkan? Menjadi berapa Bu? Ya, 16 berapa? tambah 8 8 tambah 16. Berapa? Oh iya, pintar. 24 satuan persegi. Jelas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya sudah jelas. Sekarang yuk kita lihat ini ya. Ini dia
A, B, C, dan D. Nah, ini kamu amati, kamu gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Luas bidang A, luas bidang B adalah, luas bidang C, luas bidang C. Yang ini juga ikut ya Bu Maria. Iya. Luas yang paling kecil adalah, Yang bawah juga. yang mana ya yang paling kecil? Iya, Nah, yang paling besar yang mana? Nah, bidang yang tetetet memiliki dan titik-titik pada sama, gambar memiliki iya. luas yang sama. Yang sama Apa dan mana? Ya. Nah, anak-anak semuanya, kayaknya ini yang akan menjadi tugasmu. Nah, hitunglah luas dari setiap gambar pada halaman 11. Kerjakan di buku latihanmu, foto, kirim ke kelasku. Anak-anak semuanya, karena hari ini anak-anak sudah mengerti semuanya apa yang kita pelajari, maka berakhir kurang belajar kita hari ini. Iya anak-anak pesan. Nanti anak-anak dalam menjawab jangan jawabnya saja. Oh ada 10 satuan. Jangan ya, tulis. Luas bidang A adalah bla 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 satuan gitu ya. Nah, berarti Jangan ditulis soalnya ya. Iya. Jangan langsung hasilnya 10 satuan luas ya. Bingung Umar nanti dan Pak Umar. Umar pengen tahu anak-anak itu tulisannya seperti apa ya, sudah betul atau belum gitu ya. Nah, anak-anak semuanya karena sudah mengerti semuanya ini kayaknya Bu Maria. Sekarang kita refleksikan dulu apa yang kita pelajari hari ini. Tadi kita mengenal pola irama sebuah lagu. Kemudian mengidentifikasi ide pokok dari teks. Kemudian apa tadi Bu? Menemukan pokok-pokok informasi dengan tepat. Kemudian menemukan luas suatu daerah. Nah, semuanya bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Kemudian, apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa pula yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari? Anak-anak semuanya, sebagai penutup dari kegiatan belajar kita hari ini, yuk kita akhiri bersama dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Ahmad dan Bu Mariati selalu menyampaikan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang masih dengan semangat mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan bersama. Dan Pak Ahmad juga tidak lupa selalu minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Benar juga ya anak-anak, mungkin tadi dalam penyampaiannya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Bunga minta maaf. Nah, anak-anak sebelum berpisah jangan lupa videonya yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan dilihat. Nah, dipencet dulu supaya berubah menjadi putih seperti ini. Kalau yang sudah putih biarkan saja. Nah, kemudian anak-anak jangan lupa di like dengan gambar jempol yang ke atas ini, dan yang terakhir di share kepada siapapun, pada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Ahmad dan Bu Mariati. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.